Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadhani, NIM 19026009. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelestarian bahan pustaka dengan cara teknik fumigasi. Nah, yang pertama kali kita harus mengetahui arti dari fumigasi itu sendiri. Apa sih itu fumigasi? Nah, fumigasi merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Mencegah maksudnya di sini yaitu tindakan yang dilakukan agar kerusakan lebih lanjut dapat kita hindari. Nah, dalam melakukan fumigasi tersebut kita menggunakan bahan kimia yang namanya fumigan. Fumigan itu adalah satu bahan kimia yang dalam tekanan dan suhu normal berbentuk gas dan bersifat racun terhadap makhluk hidup yang dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan fumigator adalah orang yang melakukan atau memberikan pelayanan jasa fumigasi pada bahan pustaka ataupun arsip. Adapun tujuan dari fumigasi tersebut adalah mencegah, mengobati, dan melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya dengan memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam suatu ruangan yang kedap udara untuk beberapa waktu tertentu. Nah, bahan pustaka dan koleksi yang telah difumigasi akan bisa bertahan lama dan bisa digunakan untuk kepentingan generasi yang akan mendatang. Selain pelestarian fumigasi ini, melestarikan bentuk fisik pelestarian dengan menggunakan fumigasi juga melestarikan kandungan informasi yang ada. Nah, ketika kita akan melakukan fumigasi tersebut, ada beberapa perlengkapan yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu tempat fumigasi. Tempat fumigasi ini misalnya ruangan, lemari, box atau kotak tertentu yang dilengkapi dengan instalasi pipa gas, kipas angin atau blower dan alat pembersih, dan peralatan tambahan seperti plastik, lakban, dan tali. Nah, selanjutnya yaitu perlengkapan petugas yang terdiri dari gas lab. Gas lab ini gunanya untuk melindungi seluruh bagian badan. Yang kedua yaitu masker gas. Usahakan masker gas ini yang lengkap dengan tabung gas zat asam atau bisa diganti dengan anti gas beracun. Yang ketiga, sarung tangan. Sarung tangan ini berguna untuk menghindari kita dari pengaruh bahan kimia. Yang keempat, kapur barus. Yang kelima, alat semprot gas kimia. Dan yang keenam, gas detektor. Sedangkan gas detektor ini digunakan untuk mengetahui atau mencek kembali apakah di bagian luar ruangan fumigasi ada kebocoran gas yang keluar, terutama pada sambungan antara tabung gas depan pipa dengan celah-celah pintu, lubang kunci, dan dinding pembatas dan sebagainya. Nah, selanjutnya penggunaan bahan kimia. Penggunaan bahan kimia dapat disesuaikan dengan jenis ruangan yang dimiliki ataupun kemampuan petugas. Beberapa bahan kimia dapat kita gunakan untuk membunuh serangga antara lain yaitu timol kristal, yang kedua karbon disulfida, yang ketiga metil bromid, yang terakhir karbon tetrakloride. Nah, dalam melakukan fumigasi terdapat 3 metode pelaksanaan fumigasi. Yang pertama yaitu fumigasi ruangan. Fumigasi ruangan ini dilakukan di dalam ruangan khusus yang tertutup. Pelaksanaannya, petugas masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian melakukan fumigasi pada seluruh bahan pustaka yang ada di ruangan tersebut tanpa memindahkan satupun bahan pustakanya. Yang kedua, fumigasi di bawah penutup. Fumigasi ini dilakukan di dalam ruangan, namun bahan pustaka yang akan difumigasi tersebut dipindahkan terlebih dahulu dan ditutupi dengan plastik dan penutup lainnya. Bahan pustaka yang sudah ditutup itulah kemudian yang akan difumigasi. Yang ketiga yaitu fumigasi bertahap. Fumigasi bertahap ini dilaksanakan pada sebuah ruangan yang memang didesain khusus untuk melaksanakan fumigasi. Bahan pustaka secara bertahap dimasukkan ke dalam ruangan kemudian dilakukan fumigasi. Adapun proses yang kita lakukan pada tahap fumigasi ini, yang pertama membuka tabung gas dengan perlahan-lahan dan gas yang dikeluarkan sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menutup kembali tabung gas setelah sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, mencabut selang gas dan menutupnya kembali lubang bekas selang gas. Yang keempat, mengontrol tingkat kebocoran gas dalam ruangan fumigasi.
kelima, setelah masa fumigasi dirasakan telah cukup lama yang telah ditentukan antara 1-2 bulan, maka tindakan selanjutnya adalah membuka seluruh plastik penutup fumigasi. Selanjutnya yang ketujuh, membuka pintu atau ventilasi agar ruangan menjadi segar dan terbebas dari bau gas atau bahan kimia yang kita gunakan pada saat proses fumigasi tersebut. Yang kedelapan, ruangan tempat fumigasi baik pintu atau ventilasi dibiarkan terbuka selama 1-2 hari. Dan yang terakhir, mengontrol dan mengecek kembali tempat fumigasi dengan alat detektor gas.